Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nggak ada juga sampai mereka menarik aset. Ya karena kasus ini tidak sampai ke ranah hukum itu. Ya, pinjol itu kan berpikir juga untuk memproses kita secara perdata, memproses kita untuk penyitaan aset yang ada. Mereka pikir panjang juga. Karena seburuk-buruknya nasabah yang tidak mampu bayar pinjol, lebih buruk sistem pinjol itu sendiri gitu. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya gitu loh. Walaupun urusan pinjol ini tepatnya adalah ke ranah perdata, tapi tetap saja orang-orang ingin untuk dipenjara ya, dipidanakan gitu loh. Berdasarkan dari pertanyaan mereka, dia menyampaikan, ya saya tahu bang, hutang-hutang ini mengarahnya ke pidata, tapi bisa nggak sih dipidana gitu loh. Seakan-akan Anda sendiri yang meminta untuk dipidanakan ya. Ini umumnya untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol. Ini yang baru-baru kayaknya gitu loh. Kalau yang lama-lama sih nggak ada masalah ya. Mereka sudah sangat paham dan sangat mengerti bagaimana pola-pola yang diciptakan oleh pinjaman online. Karena memang pinjaman online ini mereka sangat pintar dan sangat hebat dalam melakukan penekanan. Jadi selain kita berhadapan dengan hutang-hutang, denda dan bunga yang sangat besar, tapi di sisi lain kita juga bisa belajar soal hukum ya dengan debt collector gitu. Contoh kayak pasal 372, 378, belum lagi pasal perdata 11 sekian dan 11 sekian. Jadi selain dia mengajarkan kita bahwasannya ada hutang yang bunganya sangat raksasa, mereka juga memberikan banyak sedikitnya pengalaman tentang hukum-hukum perdata dan hukum pidana, khususnya penggelapan dan pokoknya sejenis itulah. Ini buat teman-teman semuanya, saya mau bahas lagi ini. Karena di sini dia mengalami telat bayar seperti di SpayLater dan S-Pinjam. Mungkin dia sudah sangat sering ya mendapatkan ancaman-ancaman bernada hukum yang selalu dilontarkan, seperti dari Telmak misalnya, Xianghao dan segala macam ya. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran ya, data Anda akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu kan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Tapi kalau kita sudah nuansanya mengarahnya ke hukum, pasti bayangan kita penjara, kantor polisi, kita disidik, dilakukan penyelidikan dan penyidikan, pokoknya bermacam-macam deh prosesnya ya, proses pidana aja yang kita pikirkan semua. Padahal saya selalu menyampaikan tuh, Anda tidak mampu bayar pinjol, risikonya pertama BI checking ya, otomatis Anda kesulitan nih mau mengajukan hutang dimanapun ya. Ini risikonya yang akan Anda dapat. Yang kedua, ditagih tidak berhenti-berhentinya dari debt collector, mulai dari telepon, email, dan WhatsApp juga, SMS juga ada gitu loh. Ini dua risiko wajib, tidak bisa kita hindari. Kalau sudah bernamanya dengan pinjaman online, dua risiko ini tidak bisa kita elakkan sama sekali. Ini pasti kita tempuh salah satunya. Kalau nggak BI checking, kalau nggak kita ditagih hancur-hancuran oleh debt collector. Bahkan bisa dua-duanya. Nama masuk BI checking, nama masuk Slick, nama masuk fintech data center. Ya, fungsinya sama tiga-tiganya itu. Dan habis itu kita juga berbarengan dengan kita dicaci maki, kita diancam, kita dihina-hina juga. Itu berbarengan juga dengan hal itu gitu loh. Ya cuman ini resikonya. Nggak ada juga sampai mereka menarik aset. Ya karena kasus ini tidak sampai ke ranah hukum itu. Ya, pinjol itu kan berpikir juga untuk memproses kita secara perdata, memproses kita untuk penyitaan aset yang ada. Mereka pikir panjang juga. Karena seburuk-buruknya nasabah yang tidak mampu bayar pinjol, lebih buruk sistem pinjol itu sendiri gitu loh. Makanya mereka berpikir panjang untuk memproses Anda ke jalur hukum. Tapi ya kita apa boleh buat ya kan. Tapi pertanyaan orang-orang itu selalu mengarah ke hal yang mengganggu pemikiran dia sendiri. Salah satunya pertanyaan yang ini, coba tengok di sini. Bang, tolong saya bang, kalau saya tidak sanggup bayar SpayLater dan S-Pinjam, apa konsekuensi yang didapatkan dan bagaimana caranya untuk saya menghadapi FC lapangan? Apakah bisa dibawa ke jalur hukum pidana? Walaupun saya tahu hutang itu pidata. Kalau hutang, kamu tahu hutang itu perdata, ya sudah gitu loh.
Kan dia bilang ini, walaupun saya tahu hutang itu perdata. Ya memang benar perdata. Ya kan? Karena kita antara si debitur dan kreditur saling mengikat diri. Dan di sini ada kesepakatan. Si kreditur ya sebagai pihak pinjolnya memberikan dana kepada kita dengan keuntungan yang mereka harapkan. Kita sebagai si debitur meminjam dana kepada kreditur dengan menyepakati semuanya itu. Ya, kan ada keuntungan timbal balik. Karena yang mereka perdagangkan kan uang mereka. Kita pinjam 1, kita balikinnya 2. Pinjam 2, kita balikinnya 3. Kan itu yang diatur dalam undang-undangnya tadi. Diikat dalam sebuah perjanjian. Karena kita sudah menyetujui, makanya arahnya ke perdata. Tidak ada unsur kriminalnya, tidak ada unsur pidananya gitu loh. Ini sebetulnya hebat. Walaupun saya tahu ini perdata, tapi saya takut dipidanakan. Dasarnya nggak ada. Dasar untuk Anda dipidanakan itu nggak ada. Lain hal kalau Anda memenuhi unsur kepidananya. Contoh pemalsuan identitas. Misalnya nama Anda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan misalnya gitu. Nama Anda si A misalnya gitu. Anda edit dengan aplikasi edit foto, Anda ganti nama Anda si B. Nik Anda yang seharusnya tanggal lahir Anda itu misalnya 17, Anda ganti menjadi 19 supaya nicknya tidak terbaca, namanya sudah berganti. Itu mengarahnya ke pemalsuan data. Ya, Anda coba untuk memalsukan, untuk menipu tadi. Tapi sejauh ini normal, sejak awal Anda mengikuti proses secara prosedur, data yang Anda berikan sangat lengkap, datanya sangat akurat, tidak ada unsur pidana dalam hal ini. Ya, habis itu dia bertanya di sini juga, apa konsekuensi yang saya dapatkan? Konsekuensi yang kamu dapatkan adalah namamu tercatat di dalam SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau yang dulu-dulu kita kenal adalah blacklist, daftar hitam. Apa dampak dari daftar hitam? Ke depannya kita tidak bisa meminjam lagi. Ini dampaknya. Ya, habis itu Anda tanya lagi, apa konsekuensi yang akan saya dapatkan? Anda akan dihubungi oleh debt collector. Anda akan diteror-teror oleh debt collector. Salah satunya yang Anda dapatkan hari ini. Mereka mau berkunjung lah, mereka mau proses Anda ke jalur hukum lah. Itu bagian dari resiko yang akan Anda dapatkan. Ya, jadi teman-teman nggak usah berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Habis itu, bagaimana caranya untuk menghadapi FC lapangan? Menghadapi FC lapangan perkara gampang. Sekarang pertanyaannya, pay letter atau es pinjam ini sudah turun belum debt collectornya ke tempat Anda? Kalau sudah turun, sebelum berkomunikasi dengan debt collector, alangkah baiknya kita pertanyakan dulu kelengkapan mereka. Mulai dari IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini adalah syarat wajib yang kata OJK. Jadi pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan atau mendatangi si nasabah ke rumah, ya itu wajib dilengkapi dengan 3 hal tadi. Ya kan, ada IDKAR, ada surat kuasa, ada sertifikat profesi di bidang penagihan. Tapi kalau misalnya mereka tidak mampu menunjukkan hal itu, ya mohon maaf, kita tidak usah berbicara dengan mereka. Karena hutang piutang ini ranahnya privasi, kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu apakah bisa dibawa ke jalur hukum pidana? Itu kan sudah dijelaskan teman-teman semuanya. Ini Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Apa kurang lengkap pasal ini? Ya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Kan sudah dijelaskan gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya kita akan dibawa ke pidana, dipenjarakan, itu nggak ada ya. Karena gagal bayar ini bukanlah suatu tindakan yang kriminal. Ini adalah hal yang wajar dalam dunia perbankan gitu loh. Ya kan, pelaku usaha jasa keuangan sebelum memberikan pinjaman dana terhadap Anda, dia telah mengkaji hal ini. Dia telah memikirkan. Yang dia pikirkan bukan keuntungan semata. Dia telah memikirkan tingkat paling terburuknya.
Salah satunya gagal bayar. Jadi nggak ada unsur pidana di dalam hal ini. Ya, kalaupun terjadi mereka melakukan penyitaan aset, itu harus melalui keputusan pengadilan yang ada. Mereka gugat dulu. Pertanyaannya, pinjol mana yang mau menggugat nasabah mereka? Ya, karena pinjol tahu, dia sadar juga gitu loh. Ya, nasabah ini sudah miskin semiskin-miskinnya. Dan dia sadar juga bahwa ada keburukan dalam sistem mereka. Makanya mereka tidak mau melangkah terlalu jauh sampai memproses Anda ke jalur hukum. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda berpikir yang aneh-aneh lagi, yang mana itu malah mempersempit pemikiran Anda, malah itu memperumit pemikiran Anda sendiri. Insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Yang paling jahat itu adalah cara kita berpikir. Cara kita berpikir aja. Kita galbay pinjol, itu kita sudah cacat nama Anda. Ini adalah risikonya. Anda kan sudah ditagi-tagi, dicaci maki dan segala macam. Itu risikonya. Nggak ada risiko penjara. Anda kalau nggak percaya coba cari siapa di sini yang tidak mampu bayar pinjol. Mungkin sudah saya aja mengedukasi sudah 7 tahun. Mana tahu Anda yang ada yang baru keluar dari penjara. Silahkan isi di dalam kolom komentar. Ya, itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi belum ada saya dengar orang di penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Jadi jangan dipikirkan kayak gitu. Tadi kan Anda sudah bilang, walaupun saya sudah tahu ini arahnya ke perdata. Ya sudah. Kalau Anda sudah tahu arahnya ke perdata, jangan Anda putar lagi otak Anda untuk memikirkan pidana. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, ini ada tentang ciri-ciri pinjol ilegal. Ciri-ciri pinjol ilegal, tapi ada di pinjol legal. Jadi ada sekitaran 30-40 pinjol legal itu menyamai ciri-ciri yang ilegal. Silahkan Anda tonton nanti. Kalau bersamaan dengan pinjol yang Anda pinjam hari ini, hentikan pembayarannya. Silahkan dulu. Nah, akhirnya terbukti teman-teman semuanya gitu loh. Kalau kita mengacu kepada peraturan OJK ya, yang mana OJK menerbitkan tentang ciri-ciri pinjol ilegal. Teman-teman mungkin selama ini lupa untuk melihat apa aja ciri-ciri dari pinjol ilegal. Ya, sehingga ciri-ciri yang disampaikan oleh OJK ini itu ada di dalam pinjol legal. Makanya saya bilangin, sebagian besar pinjol legal OJK, kalau kita berpatok kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, itu kebanyakan mereka masih ilegal. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, yang mau kita bahas juga nanti, selain ciri-ciri dari pinjol ilegal yang dipakai oleh pinjol legal, kita juga pengen membahas nantinya biar teman-teman tahu penjualan data gitu loh, atau pelelangan data yang dilakukan oleh pinjol legal kepada pinjol ilegal. Ya, ini untuk teman-teman semuanya yang baru telat bayar atau yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip dan jangan lupa juga untuk Anda share juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Jangan sampai ada yang meminjam di pinjol-pinjol, mau itu legal, mau itu kata OJK telah ada legalitas yang lebih jelas, terverifikasi dan segala macam. Mendingan urungkan niat Anda untuk meminjam di pinjaman online, karena tidak akan sesuai fakta dengan yang Anda lihat di media sosial. Oke? Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, sekalian kita membahas juga ciri-ciri pinjol ilegal yang dipakai oleh pinjol legal. Oke? Pinjol ilegal memiliki ciri-ciri seperti tidak terdaftar di OJK, memang benar. Menawarkan pinjaman dengan proses yang sangat mudah, bunga dan denda tidak transparan, serta menggunakan cara penagihan yang kasar dan mengancam. Oke. Bunga pinjol legal transparan atau tidak? Coba teman-teman dulu. Iklan yang mereka sampaikan 0, sekian persen, aturan OJK juga 0, sekian persen, fakta yang terjadi di lapangan sesuai atau tidak? Isi di dalam kolom komentar buat teman-teman semuanya, biar ini viral dan mata pun terbuka semuanya gitu loh. Anda meminjam berapa, Anda diminta membalikan berapa. Kalau saat ini Anda mengalami telat bayar, sekarang total hutang Anda itu berapa? Tolong disebutkan jumlah pokoknya, berapa yang harus Anda kembalikan khusus untuk pinjol legal. Berikut adalah ciri-ciri pinjol ilegal yang perlu diwaspadai. Yang paling pertama, tidak terdaftar di OJK. Oke, kita nggak ada masalah, tidak terdaftar di OJK. Pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang berarti mereka tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Oke lah ya.
kita maklum-maklumin aja, namanya juga ilegal, oke? Habis itu proses pinjaman terlalu mudah. Pinjol ilegal sering menawarkan pinjaman yang syaratnya sangat mudah seperti hanya dengan KTP tanpa verifikasi yang ketat. Masih banyak pinjol-pinjol legal yang saya rasa menerapkan dengan hal yang sama, modal KTP tanpa verifikasi yang ketat. Kalau enggak, dari mana ada orang dia hanya sebatas tertipu, ya, dia tidak verifikasi dengan wajah tapi tiba-tiba dananya cair gitu loh, dan dia ditagih gitu loh, ya. Itu juga masih banyak saya rasa. Habis itu lagi bunga dan denda tidak transparan. Pinjol legal, bunga dan denda juga tidak transparan. Bunganya katanya sesuai dengan aturan OJK 0, sekian persen, ya, 0, sekian persen. Tapi fakta di lapangan apa yang terjadi? Ada orang yang mau minjam 1 juta itu harus dibalikan 2 juta, ya. Kalau kita mengacu kepada peraturan OJK, dari mana proses ini bisa dapatnya gitu loh. Sementara 0,2%. Ya. Jadi kalau kita mengacu dalam hal ini, semua ciri-ciri yang ada di dalam ilegal ini dipakai oleh pinjol legal. Oke? Habis itu untuk poin nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Nah, ini saya yakin kalau kita berpatok kepada poin nomor 4, setengah dari pinjol legal hari ini ilegal gitu loh. Ya, setengah dari pinjol legal hari ini ilegal. Kalau pinjol ilegal, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Mahfud MD, tidak usah dibayar. Ada OJK hari itu di sana gitu loh. Ya, OJK menyampaikan penagihan kasar dan mengancam. Masih banyak pinjol legal yang melakukan penagihan kasar dan mengancam. Ya, cocok nggak ini disebut dengan ilegal? Pinjol ilegal sering menggunakan cara-cara intimidatif dan menagih hutang. Dalam menagih hutang seperti mengancam, menyebarkan data pribadi dan melakukan pelecehan. Coba teman-teman semuanya, isi aja di dalam kolom komentar, pinjol mana hari ini yang melakukan pengancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi dan melakukan pelecehan. Isi di dalam kolom komentar. Ini ciri-ciri pinjol ilegal yang disampaikan oleh OJK tapi dipraktekkan oleh pinjol legal. Ya, dari poin 4 ini saja kita bisa vonis semua pinjol-pinjol legal yang melakukan pengancaman, penagihan cara kasar itu adalah ilegal. Kalau ilegal apa? Tidak perlu dibayar, tidak usah dibayar. Ya, berani nggak OJK dalam hal ini gitu loh. Tapi sayangnya semua pengaduan masyarakat tentang pinjol legal yang menagih dengan cara kasar itu ditepis karena mereka ada dua wajah gitu. Yang satu menagih dengan cara SOP, yang satu lagi dengan cara yang kasar. Nomornya berbeda di hari yang sama. Ketika kita melapor kepada OJK, kita akan dimatikan dengan penagihan yang normal. Padahal OJK aja yang tidak mau melakukan penyidikan ke lapangan, melakukan penyelidikan sampai ke lapangan. Padahal OJK sudah diberikan loh penghargaan terbaik ya oleh Bareskrim Polri sebagai penyidik terbaik juga ya. Habis itu tidak memiliki informasi perusahaan yang jelas, ya oke lah. Pinjol ilegal seringkali tidak menyediakan informasi yang jelas mengenai identitas mereka, seperti nama perusahaan, alamat kantor, atau kontak yang dapat dihubungi. Oke. Habis itu minta akses data pribadi yang berlebihan. Masih banyak tuh pinjol-pinjol legal yang menerapkan dengan hal yang seperti ini. OJK coba buka mata dengan lebar, coba lihat lagi gitu loh. Ya. Bahwasanya pinjol legal hari ini yang pindar kata OJK hari ini menagih dengan cara kasar, meminta akses dari data pribadi secara berlebihan. Walaupun sudah ada aturan yang namanya camilan, kamera, mikrofon, lokasi, tapi tetap saja ya, mereka ada yang meminta akses kontak, ada yang meminta akses log. Terkadang di dalam akses kamera mereka sematkan untuk akses kontak. Ya. Pernah nggak OJK meninjau lebih lanjut ke lapangan? Nggak pernah. Ya, jadi OJK asal mengeluarkan ciri-ciri pinjol ilegal saja, tapi tidak memahami dengan maksimal bahwasanya ciri-ciri pinjol ilegal ini itu dipakai dan dipraktekkan oleh pinjol legal. Tapi OJK-nya tidak terjun ke lapangan, hanya menanti data aja. Kalau data itu buatan manusia, ada data yang buruk nanti akan dirubah jadi baik. Benar nggak teman-teman semuanya? Habis itu jangka waktu pelunasan yang sangat singkat. Masih banyak pinjol-pinjol legal yang katanya bisa 2 kali pembayaran, ternyata
Bayaran pertama jaraknya 14 hari. Ya, itu sangatlah besar. Pinjam 10 juta harus dibalikin 15 juta, ansuran pertama diminta 12 juta. Ya. Dari ansuran pertama mereka sudah untung. Ansuran kedua juga, tinggal untungnya aja. Itu cuma 2 kali dalam sebulan. Bukan 1 kali dalam sebulan, tapi 2 kali dalam sebulan. Kalau dibilangin waktu pelunasan yang sangat singkat. Pinjol ilegal sering menawarkan jangka waktu pelunasan yang sangat singkat, bahkan hanya beberapa hari atau minggu. Terus apa bedanya dengan pinjol legal? Siapa di sini buat teman-teman semuanya yang hutangnya harus dibayar 14 hari? 1 bulan itu Anda harus membayar 2 kali. Siapa di sini? Isi dalam kolom komentar. Pinjol apa namanya? Habis itu menggunakan saluran komunikasi pribadi. Nah, ini poin yang terakhir. Pasti saya rasa teman-teman semuanya mendapatkan hal ini gitu loh. Per hari ini Anda mendapatkan SMS dari mana aja. Pinjol ilegal sering menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS, telepon, media sosial, atau WhatsApp untuk menawarkan pinjaman. Pertanyaan saya, jujur aja teman-teman semuanya. Anda punya handphone, Anda punya kartu. Hari ini, pinjol apa yang sedang SMS Anda menawarkan pinjaman selamat Anda mendapatkan limit sebesar 80 juta, 60 juta, 50 juta, 30 juta, 20 juta. Isi di kolom komentar. Ya. Kalau kita mengacu kepada yang disampaikan OJK, menggunakan saluran komunikasi pribadi, ya berupa SMS. Ada SMS-nya di sini. Bisa nggak kita vonis pinjol yang SMS itu ilegal? Ya, kalau saya pribadi saya mendapat rupiah cepat dan EasyCash, saya mendapatkan SMS-nya. EasyCash tadi menawarkan limit 80 juta. Ya, rupiah cepat yang paling sering saya dapat sama EasyCash. Dan habis itu ada lagi Alobank dan segala macam. Kalau kita berpatok kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, menggunakan saluran komunikasi pribadi. Pinjol ilegal sering menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS, telepon, media sosial, atau WhatsApp untuk menawarkan pinjaman. Kalau teman-teman semuanya, pinjol apa yang mempromosikan pinjolnya melalui SMS per hari ini isi di dalam kolom komentar. Habis itu yang terakhir, tidak memiliki layanan pengaduan. Pinjol ilegal seringkali tidak memiliki layanan pengaduan nasabah yang resmi. Banyak kok pinjol legal juga hal yang sama. Kalaupun ada ruang pengaduan nasabah, ya itu pun juga hanya ditepis gitu loh, tidak ditanggapi juga. Ya kan? Pinjol mana yang mempunyai layanan pengaduan nasabah? Pernah nggak mereka telusuri dari pengaduan yang ada? Ya, jadi yang paling mencolok buat teman-teman semuanya adalah yang pertama mungkin soal yang mana tadi ya? Yang pertama mungkin soal proses pinjaman terlalu mudah. Itu juga dilakukan oleh pinjol legal. Habis itu bunga dan denda tidak transparan dilakukan oleh pinjol legal. Penagihan kasar dan mengancam juga dilakukan pinjol legal. Habis itu meminta akses pribadi, sebagian mungkin ada dari pinjol legal. Habis itu menggunakan saluran komunikasi pribadi. Sebagian dari pinjol legal menggunakan saluran komunikasi pribadi. Habis itu tidak memiliki layanan pengaduan yang jelas. Sebagian besar juga. Gimana menurut teman-teman semuanya? Ciri-ciri pinjol ilegal benar atau tidak dipraktekkan oleh pinjol? Ciri-ciri pinjol ilegal dipraktekkan oleh pinjol legal. Ya, silahkan teman-teman isi di dalam kolom komentar. Kalau Anda sudah tahu ciri-ciri itu, bahwa ada di dalam tubuh pinjol legal, berhenti aja membayar. Itu jauh lebih baik. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja informasinya. Mudah-mudahan video ini bisa viral dan bisa membuka mata OJK. Jangan asal mengeluarkan ciri-ciri aja, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.